Kalau sejauh ini nih, kan pramuka juga punya peran terhadap lingkungan gitu ya, Kak ya. Ini gimana dampak bencana ini kalau dari pandangan pramuka sendiri nih, Kak? Ya, kita sebenarnya ini sangat menyesali ya, sesuai dengan arahan gubernur kita. Itu memang Mm-mm. ini suatu bencana ya sebenarnya sejak awal kalau memang kita disiplin terhadap lingkungan kita, mungkin ini tidak akan terjadi. Ya, makanya Mm-mm. ke depan dengan pengalaman seperti ini, kita harus fokus lah untuk paling tidak mengedukasi bahwa lingkungan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita abaikan lingkungan, Mm-mm. dunia, masalah bumi ini dia akan mencari keseimbangan sendiri. Jadi Mm-mm. Allah menciptakan seperti itu. Allah akan menyeimbangkan sesuatu hal yang tidak imbang. Nah ini kan dalam rangka menyeimbangkan karena ada yang perbuatan kita yang buat bumi ini tidak imbang. Mm-mm. Ini yang harus kita sadari sebenarnya. Dan untuk kita semua. Makanya kita berharap ya edukasi lah. Dan kita di Pramuka emang lingkungan hidup sesuatu menjadi dari Dharma Pramuka. Ya, oke, siap. Kalau untuk anggota Keluarga Aceh sendiri nih, Kak, banyak nggak yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir November lalu? Untuk di pengurus keluarga itu hanya Mm-mm. 5 orang pengurus keluarga. Tapi kalau dari Mm-mm. pengurus keluarga, dari laporan 6 Kodim cabang itu melebihi 100, Kak. 116 orang Oke. yang sudah melapor ke kita. Itu Mm-mm. mulai dari Kodim cabang Aceh Tamiang, Mm-mm. kemudian Langsa, Mm-mm. Aceh Timur, Biren, Pidi Jaya, kemudian Benar Meriah, dan Aceh Tengah. Itu 116 orang. Banyak juga, Kak ya. Jadi Mm-mm. makanya itu 116 orang, insya Allah apa yang dapat kita bantu sudah mulai kita bantu, terutama untuk ya perlengkapan dapur, perlengkapan Mm-mm. tidur, dan juga sedikit bantuan bahan makanan termasuk beras. Mm-mm. Mm-mm.